Setidaknya itu dialami sekaligus pengajar teologi bernama Gratia Victory Aridikman Pelo alias Inyo Manis. Kemarin 17 April, pria 47 tahun itu dihukum 2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang atas perkara ujaran kebencian berdasarkan sara. Inyo Manis ditahan kepolisian sejak tanggal 7 Desember 2022. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Cepat banget ya sidangnya ya. Wih, kilat ini saudara ya. 3 bulan selesai saudara. Hebat ini. Biasanya sidang itu bisa 180 hari. Ini 3 bulan selesai. Anda kalau terpanggil misalnya meneliti dan menelisik, kok bisa ya hanya begini 2 tahun, kok bisa ya begini kok 10 tahun, Anda teliti dong. Kalau itu terjadi pada si istri atau suami Anda atau anak Anda harus berbuat apa? Kita tidak melihat si A, si B, si D itu suku apa, agama apa. Itu kan menyakitkan. Kok si Anu melakukan hal yang sama cuma 5 bulan, kok bisa, di mana ini? Anda terpanggil nggak itu untuk jangan terjadi di Indonesia ini? Iya, nah nih Pak Inyo Manis ya. Apakah hal ini hal yang memalukan saudara? Bukan, karena dia bukan maling saudara ya. Inyo Manis ini bukan maling, bukan pemerkosa, ya, bukan tukang ngewe, saudara ya, bukan di Pak rompi kuning ini bukan hal yang memalukan karena dia tidak korupsi, saudara. Rompi oranye ini tidak akan mempermalukan dia, saudara. Bukan, dia bukan maling, saudara ya, bukan maling donasi, saudara. Rompi oranye ini dia kenakan gara-gara dia memberitakan Injil, saudara. Ya, baik. Ya, karena dia ingin menyatakan kebenaran, fakta-fakta kebenaran bagi Indonesia. Dan ini harus dia tanggung, fitnahan-fitnahan dan jebakan-jebakan. Rompi oranye ini adalah sebuah kebanggaan, ya. Jangan takut ya saudara ya, menggunakan rompi oranye Anda terus merasa malu. Jangan saudara ya. Saya yakin Inyo Manis ini keluar dari penjara malah akan tambah moncel bintangnya saudara. Amin, amin. Ya, keluar dari penjara si Gratia Pelo ini malah moncer nanti. Saya ingat Yusuf Roni ya saudara ya. Saya ingat Yusuf Roni. Keluar dari penjara itu tambah gila saudara. Jadi jangan malu ya. Si Inyo Manis ini ya keluar 2 tahun penjara nggak ada artinya dibandingkan dengan kehormatan yang akan kamu dapatkan dari Tuhan Yesus ya. Tapi kamu masuk penjara karena memberitakan Injil ya. Berbangga hatilah, itu kebanggaan saudara ya. Lupa Paul kalau gitu masuk penjara, kalau saya masuk penjara nanti siapa yang nanti nolongin orang-orang ini saudara? Siapa yang nanti nolongin para YouTuber kayak Yusuf Manubulu? Siapa yang nolongin kayak Apollinaris Darmawan? Siapa yang nolongin kalau saya masuk penjara? Masalahnya kan nggak ada yang punya kapasitas untuk itu, untuk melakukan manajemen seperti ini. Tetapi kamu adalah seorang pemberita Injil, seperti halnya para nabi dan para rasul di penjara oleh karena memberitakan kebenaran. Demikianlah si Gratia Pelo ini ya. Ya, jangan takut ya sih ini ya. Berbangga hatilah. Justru inilah kekalahan Islam, menunjukkan bahwa mereka udah blunder. Kalah debat lapor polisi. Iya. Kalah debat lapor polisi, bingung ya kan? Insecure. Orang biasa kalau insecure merasa tidak aman, ya pakai cara-caranya ya modelnya cara-cara yang rendahan, yang murahan, yang gampangan, yang nggak perlu intelektualitas, yang nggak perlu kebenaran, ya, dengan cara fitnah, dengan cara ini ya begitu model-model lapor segala macam. Itu bukan cara yang gentleman, bukan cara yang beradab, ya, bukan cara-cara orang intelektual. Ya, pikiran lawan pikiran, debat dengan debat, ya, ngapain mesti pakai lapor-laporan, tinggal dibantah saja, ya kan, gampang. Kita dari dulu difitnah seperti apapun, Tuhannya 3 lah segala macam, biasa aja, kita santai saja, ya kan, karena kita merasa benar dan kita merasa secure gitu. Kita bukan yang insecure, kita tetap merasa aman. Beda dengan mereka yang merasa tidak aman, selalu modelnya ya itu penodaan agama, penistaan agama, pelaporan-pelaporan. Nah, jadi saya sedikit bahas mengenai Muslim Kristen ini ya, terutama hal-hal mengenai apologetika ya, dunia apologetika. Jadi Muslim itu kebanyakan hanya fokus pada masalah ketahuidan saja, ya. Jadi yang dia klaim gembar-gemborkan tauhid, gitu. Tuhan kita 3, begitu ya, kafir, gitu, nggak kenal Tuhan, gitu. Nah, jadi Muslim cuma itu aja yang digemborkan, masalah tauhid. Muslim tidak berani menelaah ajaran-ajaran yang lain selain dari masalah ketahuidan, sebab Muslim tahu bahwa Muslim bertentangan dengan Yesus. Ajarannya bertentangan sekali, begitu ya. Teladan hidupnya juga bertentangan sekali, ya. Jauh, ya, utara selatan, begitu, timur barat. Nah, mereka mengatakan seringkali Paulus telah mengajarkan ajaran yang sama sekali berbeda dengan ajaran Yesus. Nah, seharusnya kalau mereka mau jujur, tidak ada ajaran Paulus yang berseberangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi bukan masalah keesaan Tuhan yang jadi tolak ukur ya untuk pengajaran itu. Nah, tapi kalau kita telah sekali lagi tentang mengasihi sesama manusia, Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, ya. Matius 5 ayat 44, Lukas 6 ayat 27. Paulus sama, sejalan dengan Tuhan Yesus pengajarannya, ya.
Hiduplah dalam kasih, Roma 8 ayat 35, Roma 14 ayat 15, 1 Korintus 13 ayat 13, Galatia 5 ayat 13-22. Sama-sama mengajarkan untuk hidup dalam kasih, kasihi sesama, kasihi musuhmu. Jadi soal ajaran lagi tentang perjinahan, ya, ketidaksetiaan, ya. Kalau perjinahan kan artinya tidak setia, seperti kayak poligami kan tidak setia kan, artinya cabul dia, berzina, selingkuh, main mata begitu. Yesus mengajarkan berzina adalah dosa, walaupun hanya dilakukan dalam hati, ya. Jadi nggak boleh dalam hati saja, punya pikiran, punya mata, mau istri orang lain, ya, itu udah berdosa, itu udah berzina. Matius 5 ayat 28. Paulus pun juga mengajarkan sama seperti Tuhan Yesus. Setiap orang haruslah setia pada pasangannya. Roma 1 ayat 27, 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 12. Tentang perceraian, Yesus mengajarkan orang yang sudah disatukan di hadapan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan adalah suci, tidak boleh dibuat main-main. Matius 5 ayat 32, Matius 19 ayat 6, Lukas 16 ayat 18. Bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus, kataan Yahweh dalam perjanjian lama juga sama. Maliaki 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Elohim Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Allah Yahweh semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Paulus mengajarkan begini juga sama. Adakah engkau terikat kepada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. 1 Korintus 7 ayat 27, 1 Korintus 7 ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan jika suaminya tidak boleh menceraikan istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga juga. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan umat Tuhan haruslah saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Sama, Paulus juga mengajarkan, nggak ada yang berbeda. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 28, demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yesus mengajarkan, berkatalah yang benar. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Matius 15 ayat 19, jadi nggak boleh berbohong. Matius 5 ayat 34-37, berkata yang benar. Begitu. Nah, jadi di dalam perjanjian lama juga begitu. Zakaria 4 ayat 8 ayat 17, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, jadi semogalah sekarang banyak channel-channel Kristen yang memang mengerti kebenaran karena sumbernya Alkitab adalah kebenaran, tidak ada kebohongan. Ya selalu akan dikatakan akan ratusan ribu dan jutaan YouTube gitu ya. Sekarang udah zaman internet, mau ditangkapin apa, mau pakai penistaan apa, nggak bisa lagi. Sekarang udah borderless, nggak ada lagi tembok-tembok itu. Semuanya sekarang udah nggak ada tembok lagi. Masjid bisa ditembus ya. Pikiran hati manusia orang Muslim semua bisa menembus, bisa melihat data informasi, fakta akan dibukakan terus internet. Jadi penodaan ini justru hukum-hukum penodaan, pelaporan model-model kayak begini, ya itu justru mempercepat Muslim makin bertobat, makin buka, makin mencari kebenaran begitu ya. Justru semakin viral kan semakin bagus begitu ya. Mereka jadinya maju kena, mundur kena begitu. Mereka mau lakukan apa juga nggak bisa ya karena problemnya teladan dan historisnya ajarannya ya berbeda jauh. Saya bacakan dulu ya. Terdakwa dengan menjelekkan agama lain jelas tidak bijak. Apalagi jika diunggah ke media sosial, bisa jadi bumerang bagi pelakunya. Setidaknya itu dialami sekaligus pengajar teologi bernama Gratia Victory, Aridik Manpelo alias Inyo Manis. Kemarin 17 April, pria 47 tahun itu dihukum 2 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang atas perkara ujaran kebencian berdasarkan sara. Inyo Manis ditahan kepolisian sejak tanggal 7 Desember 2022. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Cepat banget ya sidangnya ya. Wih, kilat ini saudara ya. 3 bulan selesai saudara. Hebat ini. Biasanya sidang itu bisa 180 hari. Ini 3 bulan selesai. Wah, dikebut bener ini. Wah, ini memang udah direncanakan matang ini saudara ya. Kilat ya. Cuma 3 bulan langsung vonis. Kejar tayang. Iya, kejar tayang ini. Wah, ini mah kelihatan banget dipaksa nih. 3 bulan selesai nih. Ada komplotan di balik itu semua itu. Inyo Manis ditahan polisi sejak tanggal 7 Desember. Pria asal Surabaya yang ditinggal di Kecamatan Blimbing dilaporkan anggota LPA GP Ansor. GP Ansor, catat saudara. Ya. Ada 6 Desember tuh. Laporannya tanggal berapa? Tanggal 6 saudara. Laporannya tanggal 6 Desember. Laporan tanggal 6 ya, tanggal 7 langsung ditahan. Laporan tanggal 6, tanggal 7 langsung ditahan saudara. Ya. Kejar tayang ini saudara, 3 bulan sidang langsung vonis saudara. Ya, 7 Desember ditahan. Kan sidik perkara kan, sidik 21 hari. Berarti tanggal 28 Desember, itu ya, 28 Januari. Ya, 28 Januari, 28 Februari, 28 Maret, saudara. Seharusnya kan 21 hari. Oh enggak, sorry ya, ada yang kelupaan. Kepolisian kan 21 hari, ya, polisian kan 21 hari, ya kan? 21 hari, langsung pindah kejaksaan, saudara ya, 21 hari juga. Ya kan? Berarti 21, 28, ya, lalu pindahnya kira-kira tanggal 18 Februari, 18 Januari, 18 Februari, 18 Maret, 18 April, persis ya.
Kemarin tanggal berapa kemarin? Kemarin tanggal 18 kan, bener kan? 17 April kan, 3 bulan persis, 30, hanya dalam waktu 90 hari sidangnya, saudara. Persis hitungannya kan, 21 tambah 90 hari. Persis, ini kejar tayang, saudara. Ini nggak lazim, saudara ya. Sidang seperti ini nggak lazim. Apalagi ini sidang kasus cek reme ya, saudara ya. Ini sidang nggak lazim, saudara ya.